Kabupaten Kuningan masuk sebagai 3 daerah di Jawa Barat yang tidak terkoreksi pertumbuhan ekonominya pada 2020. Fakta ini didapat dari data Badan Pusat Statistik BPS Jawa Barat tentang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Kuningan, Arya Susandi menjelaskan, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara real di suatu wilayah. Tercatat, hanya ada 7 kategori lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif, yaitu informasi dan komunikasi, penggadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang, jasa pendidikan, pertanian, kehutanan. Dengan nilai dan real estate serta industri pengolahan, maka pada pertumbuhan lapangan mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kuningan masih terbilang rendah karena dampak oleh adanya pandemi. Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat serta dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi serta berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Dari beberapa UMKM yang ada di Kabupaten Kuningan, masih ada yang terkendala dalam masalah pemasaran. Hal tersebut dikarenakan masih banyaknya retail-retail modern yang belum bersedia menerima produk-produk UMKM. Permasalahan lain yang sering dihadapi oleh UMKM di Kuningan yaitu keterbatasan modal kerja, distribusi, dan pengadaan bahan baku, serta rendahnya produktivitas tenaga kerja yang berimbas terhadap kualitas barang yang dihasilkan menjadi relatif rendah. Peran UMKM sangat besar untuk pertumbuhan perekonomian suatu daerah, sehingga dalam hal ini pemerintahan harus lebih mendukung para UMKM yang ada di Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Siti Mariam dari kelompok 4. Di sini kami dari kelompok 4 ingin melakukan wawancara mengenai pertumbuhan ekonomi kreatif yang dilakukan oleh UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui peran UMKM dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kuningan. Untuk selengkapnya, langsung saja kita lihat wawancaranya. Selamat siang Bapak, buat perkenalan dulu. Ya, nama saya Ihsanuddin. Bapak mohon maaf, sudah berapa lama Bapak bekerja di sini? Sudah hampir 3 tahunan. 3 tahun. Selain di tempat ini, biasanya Bapak berjualan di mana? Di sini aja. Di sini. Sebelumnya di Subang. Di Subang. Berarti di sini mah tetap ya, tinggal keliling. Iya, tetap. Terus biasanya Bapak berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Apa tanggapan Bapak tentang kenaikan harga pada bahan dagangan Bapak untuk saat ini? Tanggapannya? Tanggapannya apa kira-kira? Ya, gimana sih? Gimana sih? Nggak terlalu dipermasalahin sih deh. Nggak terlalu. Ada bahan, kalau kenaikan harga ya Nggak jadi masalah berarti ya? Ya. Terus kalau misalnya pendapatan buat seharinya kira-kira berapa? 5% paling. Kalau lagi rame 600-an, 700. 600 sampai. Terus kan sebelumnya ada dampak pandemi ya Pak? Iya. Nah, akibatnya ada nggak dari sisi ini? Ada teh. Sepi. Yang beli gitu. Cuman sepi aja ya, berarti ngurangin pendapatannya Pak? Iya, ngurangin pendapatan. Bapak sebelumnya makasih ya. Iya. Dah. Sama-sama.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pauji dari Universitas Kuningan. Selamat siang Bapak. Boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Rahmat. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Kurang lebih 11 tahun. Selain di tempat ini, biasanya Bapak berjualan berkeliling atau di satu tempat saja Pak? Berkeliling paling ke pasar, langsung ke sini. Seperti yang sudah diketahui, kemarin kan warga Indonesia menghadapi pandemi yang cukup lama. Nah, kira-kira perubahan apa yang spesifik dengan pendapatan Bapak sebelum dan sesudah COVID? Ya berpengaruh sih lumayan. Waktu ada COVID, mungkin penjualan drastis menurun. Setelah COVID selesai, mungkin mulai normal lagi ya. Apa tanggapan Bapak tentang kenaikan harga pada bahan dagang Bapak untuk saat ini? Mungkin ya gimana ya? Memprihatinkan segala naik. Oke. Biasanya berapa pendapatan yang Bapak dapatkan dalam sehari Pak? Berapa ya? 200-300 mungkin segitu. Omset apa? Ya, omset dalam sehari 200 lah kurang lebih. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Bapak Nana. Bapak Nana. Sudah berapa lama bekerja sebagai pedagang? Ya kurang lebih 10 tahunan lebih lah, 10 tahunan. Udah lumayan lama ya. Ya, Selain di tempat ini, biasanya Bapak berjualan keliling atau di satu tempat aja? di satu tempat aja di sini. Biasanya Bapak berjualan dari jam berapa sampai jam berapa gitu? Kalau mulai pagi jam 10, kalau sore mah nggak tentu gimana habisnya. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin ya Pak, kita sudah menghadapi pandemi yang lumayan lama. Kira-kira perubahan apa yang spesifik dengan pendapatan Bapak sebelum dan sesudah COVID ini? Ya kalau masalah perubahan mah agak kalau kemarin COVID begitu berkurang lah pendapatan. Kalau sekarang ya udah agak mendingan itulah. Alhamdulillah ya, ada lagi. Apa tanggapan Bapak tentang kenaikan harga pada bahan dagangan Bapak untuk saat ini? Ya, kalau istilah Sunda mah matak lieur lah. Kalau bisa harus diturunin gitu aja. Terus biasanya berapa pendapatan yang Bapak dapatkan dalam sehari-harinya? Nggak tentu sih, ya standaran paling 700-800 per hari. Berapa pesaing dagangan usaha sejenis di sekitar sini Pak? Wah, nggak kehitung lah, ratusan lebih barangkali. Banyak ya? Ya, Bagaimana strategi Bapak dalam menghadapi pesaing agar tetap bertahan gitu? bismillah we lah, la haula. Oke Pak, terima kasih banyak ya. sama-sama. Semoga dagangannya laku. Ya, siap. Selamat siang Bapak, dengan Bapak siapa namanya? Pak Marsid. Pak Marsid. Ini saya mau nanya, Bapak sudah berapa lama kerjanya di sini? Jualan ya kurang lebih 5-6 tahunan. 6 tahunan. Dan selain di tempat ini, biasanya Bapak berjualan berkeliling atau di sini aja? Di sini aja. Di sini aja ya? Tetap. Kalau biasanya Bapak berjualan dari jam berapa hingga jam berapa? Jam 8 pagi. Kadang kalau nggak hujan sampai jam 8 malam. Jam 8 malam. Nah, kalau hujan ya reda hujannya pulang. Iya. Seperti yang sudah kita ketahui kemarin, kita kan sudah menghadapi pandemi yang lumayan lama. Kira-kira perubahan apa yang spesifik dengan pendapatan Bapak sebelum dan sesudah COVID? Ya kalau lagi COVID mah pas-pasan aja. Kadang belanja 300 dapatnya 300 lagi. Ya nggak ada itu. Ya memang sih barang masih ada, cuman ya susah aja gitu. Kalau sekarang mah udah normal ya, lumayan lah. Udah kembali semula lagi. Dan normal lagi seperti semula lagi ya Pak. Dan apa tanggapan Bapak tentang kenaikan harga pada bahan dagangan Bapak untuk saat ini? Kalau saya sih udah bukan olahan, jadi nggak begitu berpengaruh sih. Soalnya beda kan. Kalau yang olahan sama yang kalau ini mah ya ada kenaikan tapi ya
tetap aja bisa. Cuman nggak bisa mengikut naik aja gitu. Iya. Dan biasanya berapa pendapatan yang Bapak dapatkan dalam sehari saat ini mungkin? Sekarang bisa 700, bisa 800. Kalau minggu ya bisa 1.000 lebih. Ya 1.000 lebih. Bisa rata-rata. Dan yang kedelapan, berapa pesaing dengan usaha sejenis di sekitar Bapak saat ini? Sekitar sini ya kurang lebih 10 orang. 10 orang saat ini ya Pak. Di lingkungan ini mah Pandapan yang jual minuman gini. Kalau yang luar nggak ada ya? Enggak ada. Oke. Dan bagaimana strategi Bapak untuk menghadapi pesaing agar tetap bertahan? Ya kitanya aja lah, jangan arogan aja, jadi ramah begitu aja. Maupun beli. Enggak sih, di sini mah enggak merasa bersaing gimana gitu, tuh biasa-biasa aja. Masing-masing punya langganan, itu pelanggan setia. Iya. Anak sekolah apalagi. Oke. Dan yang terakhir, bagaimana strategi Bapak dalam dalam usaha gitu, usaha dagang saat ini? Usaha dagang ini ya gimana ya? Ya kita pelayanan aja, jadi kita supaya jangan ditinggal sama pelanggan, pelayanan aja. Ya, melayani dengan yang baik ya. Yang baik sebaik-baiknya. Oke, kalau begitu terima kasih Pak. Iya. Segitu aja dari saya. Terima kasih ya Pak Iya, untuk sama-sama. wawancaranya saat ini. Mari Pak. Ya. Strategi usaha yang sehat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan investasi dari waktu ke waktu, meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Hal ini meningkatkan pendapatan nasional real dan merupakan indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Demikian hasil observasi dari kelompok 4. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.